Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muti Zuleka Batubara, dan saya akan mempresentasikan mengenai Bank Nusantara Digital Sejahtera atau BNDS sebagai studi kasus bank virtual atau fiktif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil singkat bank, nama BNDS atau Bank Nusantara Digital Sejahtera, bank virtual atau fiktif. Jenis bank yaitu bank umum konvensional yang berorientasi layanan retail dan UMKM. Wilayah usahanya yaitu Indonesia dengan kantor digital dan jaringan layanan. Fokus kegiatan, segmen utama, strategi bisnis dapat dilihat pada data yang telah akan saya sampaikan, dan seluruh angka laporan keuangan dan kredit di bawah adalah data simulasi yang dibuat konsisten untuk kebutuhan akademik. Kebijakan manajemen kredit yaitu mengusung prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Scoring dan verifikasi yaitu analisis SLIC, rekening koran, arus kas, dokumen usaha, dan kemampuan membayar. 4I's Principle yaitu keputusan kredit material tidak dilakukan oleh satu pejabat saja, tetapi terdapat review dan persetujuan yang berjenjang. Batas konsentrasi kredit portofolio didiversifikasi berdasarkan sektor, wilayah, produk, dan kelompok debitur. Monitoring pasca pencairan, early warning system untuk penurunan omset, keterlambatan pembayaran, atau perubahan profil resiko. Penanganan bermasalah yaitu collection, restrukturisasi yang layak, remedial atau recovery, kemudian eksekusi agunan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal pembiayaan. Kualitas kredit dan dampaknya dapat dilihat pada data yang telah saya sampaikan pula. Implikasi positif yaitu seleksi kredit yang ketat menekan potensi kerugian dan menjaga pendapatan bunga. Trade-off kebijakan terlalu konservatif dapat mengurangi pertumbuhan kredit dan peluang pendapatan. Kesimpulannya, BNDS memilih pertumbuhan yang moderat dengan prioritas kualitas aset dan kemampuan bayar debitur. Indikator, data simulasi, dan maknanya dapat dilihat pada data yang akan saya sampaikan nanti. Ringkasan laporan keuangan juga dapat Bapak Ibu lihat pada slide yang telah saya tampilkan. Untuk total aset, kredit yang diberikan, DPK, liabilitas, modal, pendapatan operasional, beban operasional sampai laba bersih, serta analisis singkatnya juga sudah ada dalam data saya. Kekuatan dari data laporan keuangan ini adalah kredit dan DPK tumbuh seimbang, bank menghasilkan laba yang positif. Sedangkan kelemahannya, kualitas kredit dan efisiensi biaya tetap menjadi area pengawasan karena keduanya langsung mempengaruhi laba. Analisis kondisi keuangan juga dapat dilihat untuk kredit atau aset 66,7%. Mohon maaf. 66,7%. Pada angka 8.000 sampai 12.000 miliar, kredit atau DPK yaitu 84,2%, yaitu 8.000 sampai 9.500 miliar. Dan laba bersih 216 M yaitu profit positif setelah pajak. Struktur aset menunjukkan fokus intermediasi yang kuat karena sebagian besar aset ditempatkan dalam kredit. DPK lebih tinggi daripada kredit sehingga secara struktur pendanaan bank masih memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan ekspansi selektif. Profil positif menunjukkan kegiatan inti menghasilkan nilai ekonomi, tetapi kualitas kredit harus dijaga agar laba tidak tergerus CKPN dan biaya penanganan kredit bermasalah. Secara keseluruhan, kondisi keuangan simulasi tergolong sehat secara fundamental dengan catatan pengendalian risiko kredit dan efisiensi tetap untuk dijaga. Kemudian rasio keuangan non-performing loan atau NPL juga rumus dan perhitungannya dapat dilihat pada pada slide yang sudah saya tampilkan. Interpretasi NPL 2,40% ini berarti sekitar Rp2,40 dari setiap Rp100 kredit berada dalam kategori yang bermasalah. BNS juga masih berada pada kondisi terkendali, tetapi NPL sedikit lebih tinggi daripada rata-rata industri, sehingga manajemen perlu memperkuat monitoring debitor yang beresiko. Jika NPL meningkat, bank berpotensi menghadapi kenaikan CKPN, penurunan laba, dan tekanan terhadap modal. Jasa bank dan banking yang paling sering digunakan juga sudah saya tampilkan datanya.
Untuk mobile banking sebesar 42%, kris 23%, ATM atau debit 18%, virtual account 10%, internet banking 7%. Manfaat dan kontribusinya dapat dilihat dalam slide berikut. Mobile banking juga menjadi kanal utama karena praktis. Tersedia 24/7 dan mengurangi kebutuhan datang langsung ke kantor cabang. Digital channel menurunkan biaya transaksi perlayanan, mempercepat proses, dan membuka peluang cross-selling untuk kredit, tabungan, dan investasi. Pendapatan bank juga dapat berasal dari kombinasi bunga, kredit, dan fee-based income dari transaksi atau layanan digital. Risiko pada digital banking ini adalah ada pada cyber fraud and phishing, yaitu pencurian kredensial dapat menimbulkan kerugian nasabah dan reputasi bank, gangguan sistem, kebocoran data, resiko dari pihak ketiga, serta resiko operasional. Strategi agar digital banking meningkatkan kinerja, yaitu yang pertama adalah memperkuat keamanan, dan yang kedua adalah mengoptimalkan ekosistem yang telah ada. Prioritaskan pengalaman pengguna, yaitu aplikasi yang cepat, mudah, aman, dan minim kegagalan transaksi. Gunakan datanya secara bertanggung jawab untuk menawarkan produk-produk yang relevan tanpa mengabaikan privasi dari nasabah. Dan ukur keberhasilan bukan hanya dari jumlah transaksi, tetapi juga fee-based income, biaya per transaksi, retensi nasabah, fraud rate, dan kepuasan dari nasabah itu sendiri. Kesimpulan dari analisis ini adalah BNDES dirancang sebagai bank umum konvensional virtual dengan strategi pertumbuhan kredit yang selektif, kebijakan kredit berbasis 5C, scoring, verifikasi, diversifikasi, monitoring, dan remedial membantu menjaga kualitas portofolio. Laporan keuangan menunjukkan aset 12 triliun rupiah, kredit 8 triliun rupiah, DPK 9, triliun rupiah, dan laba bersih 216 miliar rupiah. Secara umum menunjukkan fondasi keuangan yang positif. NPL gross sebesar 2,4% masih terkendali dan di bawah 5%, tetapi sedikit di atas NPL industri 2,5% pada Desember 2025 sehingga menjadi area perhatian. Digital banking menjadi penggerak efisiensi dan fee-based income, keamanan cyber, keadilan sistem, perlindungan data, dan inovasi harus dikelola secara berkelanjutan. Penilaian akhir BNDES dapat dikategorikan sebagai bank yang relatif sehat dalam simulasi ini dengan prioritas perbaikan pada kualitas kredit dan penguatan resiko digital. Referensinya dapat Bapak Ibu lihat pada slide yang sudah saya tampilkan juga. Berikut presentasi saya mengenai bank virtual atau fiktif yaitu BNDES. Lebih dan kurang dari presentasi ini saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur.